Ya, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kita sampai di akhir pasal dari kitab Kejadian, yaitu pasal 50. Silahkan. Kejadian 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah namanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf pada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Ha-Atad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan buruk. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Ha-Atad itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Diakhiri dengan kematian Yusuf. Ya, kisah narasi di kitab Kejadian kita melihat akhir dari hidup Yusuf. Dan sebelum pasal 50 kemarin kita melihat Yakub meninggal, dan sebelum meninggal dia berpesan untuk dikuburkan di tempat Abraham beserta Sarah istrinya, dan di situ juga ada Ishak beserta Ribka istrinya. Di ayat 32 kemarin pasal 49 dikatakan, dan disitulah juga dikuburkan Leah. Jadi Yakub ingin dikuburkan di sisi Leah, istri yang pertama ini. Jadi kita melihat sekarang pada waktu Yakub meninggal, bagaimana respon Yusuf. Dan ternyata kita bisa membaca di narasi pasal 50 ayat 1 sampai 14. Di sini menunjukkan ya refleksi sikap Yusuf pada waktu bapaknya meninggal. Ada tangisan dari orang-orang yang ada di Mesir, dikatakan sampai 70 hari, ada yang 7 hari, tapi yang jelas Yusuf mengasihi bapaknya pada waktu hidup dan sampai pada waktu matinya. Dia menghormati dengan satu sikap menaati apa yang dipesankan oleh Yakub bapaknya, yaitu dia menguburkan Yakub di gua di ladang Makpelah, yaitu tanah yang diberi dari Efron orang Het itu untuk kuburan Abraham, Ishak dan Yakub. Yusuf menaati pesan itu, menunjukkan ya sikap yang mengasihi bapaknya. Seringkali orang yang orang tuanya mati, ya pada waktu mati berteriak-teriak, menangisi, dan sungguh-sungguh kelihatan dia mencintai bapaknya, padahal pada waktu hidupnya dia membenci, menjahati orang tuanya. Nah, itu sikap yang tidak bagus, yang tidak ada pada Yusuf. Yusuf waktu Yakub hidup sampai matinya dia tetap mengasihi dan punya sikap yang baik. Dan kedua, kita melihat bagaimana ayat 15 sampai 21, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang pernah menjahati. Pada waktu Yakub mati, saudara-saudaranya sudah punya tafsir bahwa kalau bapaknya mati, maka Yusuf akan membalas yang telah diperbuat saudara-saudaranya. Pada waktu Yusuf masih muda, pernah dijahati, mau dibunuh, pasti dia dendam, pasti Yusuf sekarang akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi ternyata Yusuf berbeda. Ya, Yusuf berkata, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan ini sikap yang ditunjukkan Yakub terhadap saudara-saudaranya yang pernah menjahati. Dia balas dengan mengasihi, dan inilah hati Yesus, hati Kristus. Yusuf menjadi tipe di mana antitipenya adalah Yesus yang manusia menjahati, tapi dia tetap mengasihi, dia tetap berpikir yang positif dan bisa melihat rencana Allah yang holistik
pada waktu saudara-saudaranya menjahati, ya ini ada dalam reka-reka Allah yang baik. Kalau orang-orang menjahati, ada dalam reka-reka Allah yang baik. Itulah iman dan perspektif yang positif, tidak membalas dengan yang jahat. Ini yang ditampilkan dari Yusuf, seorang yang baik, ya, yang menampilkan model dari Yesus Kristus. Dan kita melihat bagian yang ketiga, yaitu di mana Yusuf akhirnya meninggal, dan pada waktu mau meninggal, yaitu di ayat yang ke-24, dia punya pesan. Berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya kepada sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Satu pesan yang ada dari Allah, pesan yang pernah dijanjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu pesan bahwa umat Israel nanti akan kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sekalipun pada zaman Yusuf dia berkelimpahan, ada di Mesir, ada di pemeliharaan, tapi itu bukan akhir dari janji Allah. Tapi janji Allah tetap harus kembali. Saudara lihat, seringkali orang tua yang mau mati ada pesan macam-macam. Ya, pesan begini-begini, kalau kamu nanti menikah, kalau kamu begini, kalau kamu bisnis, kamu nanti ada di pekerjaan atau memesankan warisan dan sebagainya. Tapi kita melihat satu contoh dari Yusuf. Pesannya adalah pesan yang dari Allah. Perjanjian kepada nenek moyangnya itu dipesankan supaya saudara-saudaranya dan keturunannya kembali ke tanah perjanjian. Nah, ini kita lihat secara singkat bahwa Kejadian 50 ini amanat teksnya itu memang Allah memakai hamba-hambanya yang setia untuk melakukan rencananya sampai tuntas. Dan orang-orang yang dijahati biarlah tetap mengasihi. Ini karakter Allah yang pada orang-orang yang beriman, dan biarlah kita terus mengaplikasikan itu. Saya setia melakukan visi dan rencana Allah yang jelas, dan harus punya karakter Kristus, mengasihi orang yang pernah menjahati. Nah, dari sini kita sudah tuntas sampai pasal 50, dan kita melihat kitab Kejadian ini ada satu bagian yang penting dipelajari, yaitu pasal 1 sampai pasal 11. Kita bisa melihat bagaimana Allah punya rencana untuk manusia. Dia menciptakan, Allah itu awal dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Bagaimana manusia yang diciptakan, manusia asali yang kekal hidupnya, yang kudus, suci, mulia, penuh hormat, kuasa, akhirnya jatuh dalam dosa dan dihukum Allah habis dalam kekekalannya, dia mati. Dan mulai itu kita bisa melihat bagaimana Allah mengasihi umatnya yang berdosa ini, umat yang terus memberontak Allah. Ada menara Babel, dan Allah menghabiskan itu semuanya lewat hukuman air bah pada zaman Nuh karena dosa manusia yang begitu jahat. Lalu bagian yang kedua kita bisa melihat pasal 12 sampai 50, yaitu tokoh Abraham, Ishak dan Yakub sampai pada Yusuf. Kita bisa melihat ini umat manusia yang terus berkembang, dan terlihat ada orang-orang yang beriman seperti Abraham, pegang janji Tuhan, tapi ada orang-orang yang jahat. Dan sampai Ishak kita bisa melihat bagaimana
ya ada pertentangan kontra antara yang baik, yang taat, beriman pada Tuhan dengan yang jahat, sampai kisah Yakub pun demikian. Dan sampai akhirnya pasal 37 sampai ke 50 tokoh Yusuf menunjukkan bahwa yang jahat saudara-saudaranya tetap diampuni, tetap dikasih, dan inilah menunjukkan bahwa keselamatan dari orang-orang yang berdosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik manusia, dengan perbuatan yang membuat bisa menebus dosanya, tapi hanya kasih Allah yang mengampuni, cara Allah yang bisa mengampuni dan menebus dosanya lewat satu visi, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi dari kisah kitab Kejadian, apakah saudara yang belum menerima Yesus saatnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pengampunan dosanya? Karena Allah tetap mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang menjahati, orang yang tidak layak dikasih untuk diampuni dosanya. Dan inilah gambaran yang sudah ditampilkan dari Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita pagi hari ini boleh belajar tentang bagaimana kasih Yesus yang sudah kita terima akan kita refleksikan dalam hidup kita hari ini dan hari-hari ke depan, supaya kasih Kristus semakin nyata di dalam kita dan banyak orang boleh mengalami kasih Kristus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih Ajarilah kami ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, terima kasih Tuhan, ku terima kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu abadi. Haleluya, terima kasih buat pengorbanan kasih-Mu bagi kami. Ajarilah kami mengasihi sesama kami, ajarilah kami mengasihi Engkau
lebih sungguh. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita boleh memancarkan kasih Kristus, merefleksikan kasih Kristus yang sudah kita terima, seperti Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang dulu membenci dia. Biarlah saat ini kita melepaskan pengampunan buat saudara, teman di kantor maupun juga rekan di pelayanan yang membuat kita kadang-kadang tidak suka. Biarlah pagi hari ini kita mau melepaskan pengampunan dan kita mengucap syukur karena kasih Kristus yang mendorong kita untuk terus melayani sesama, melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Saya bersyukur Tuhan karena di dalam kasih-Mu aku boleh menemukan kasih yang sejati. Pengorbanan-Mu membuat aku semakin terpesona dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengampuni aku, Engkau sudah mengampuni kami semua. Biar pagi hari ini Tuhan kasih-Mu melimpah memenuhkan hati kami, supaya Tuhan kami boleh merefleksikan kasih-Mu. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah, mengampuni orang-orang yang mungkin membuat kami tidak suka. Biarlah kami melepaskan pengampunan buat istri, suami, anak, orang tua, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, maupun juga Tuhan orang-orang yang memusuhi kami, supaya hari ini kami boleh melihat kasih-Mu dinyatakan dalam perkataan, dalam sikap hidup kami, dalam tindakan kami, dan kami mau bersyukur. Kami boleh melega Tuhan, kami boleh merasakan sukacita saat pelepasan pengampunan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih.